konsekuensi dari rasa kepemilikan. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu tentang pengertian kelompok. Sebenarnya ada banyak ahli yang menjelaskan tentang pengertian kelompok, tapi garis besar dari kelompok itu adalah sekumpulan orang yang dipersepsikan terikat satu sama lain dalam sebuah unit yang koheren atau berhubungan. Kelompok itu terdiri dari dua orang atau lebih, intinya tuh lebih dari satu itu bisa disebut dengan kelompok. Sedangkan individu sendiri itu memiliki arti sebuah unit terkecil pembentuk masyarakat yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Ya kayak misalnya dalam suatu rumah itu kan terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Lah itu tuh namanya individu gitu loh, yang ayah itu individu sendiri, ibu individu sendiri, adik sendiri, kakak sendiri. Lah sedangkan satu rumah tangga itu namanya kelompok karena di dalamnya itu kan ada macam-macam individu gitu loh maksudnya. Tentu dari kalian semua itu pernah masuk dalam suatu kelompok lah ya, kayak misalnya di sekolah itu ada PMR, Pramuka, atau di lingkungan masyarakat itu ada Karang Taruna, atau misalnya kayak kalian yang suka Korea-Koreaan gitu, ngebentuk kelompok sendiri gitu sama pecinta Korea gitulah ya. Atau misalnya kayak kalian tuh punya 3 temen gitu ya, dua misalnya, kalian tuh punya sahabat gitulah ya, ada kalian terus teman kalian ada 2 gitu kan, biasanya kemana-mana yang bertiga gitu, jajan bertiga, main bertiga, apa-apa bertiga gitu. Terus kalian kan bikin grup WA sendiri gitu ya, yang teman-teman kelas kalian itu nggak gabung dalam grup itu buat pembahasan yang cuma kalian sendiri yang tahu gitu kan. Kalian mungkin bisa kayak gitu, itu bisa dinamakan juga kelompok gitu ya. Nah, ketika kalian dalam sebuah kelompok itu kan memerlukan koordinasi antara sesama anggota kelompoknya. Koordinasi sendiri itu kan suatu kegiatan yang dikerjakan bersama-sama antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing dari pihak kelompok itu sendiri. Untuk mencapai kesepakatan itu sendiri kan kita memerlukan kerjasama antar anggota kelompok ya. Tetapi terkadang dalam kerjasama atau koordinasi kelompok ini itu terjadi sebuah konflik. Adanya konflik kan karena ini timbulnya tuh karena perbedaan pendapat gitu antara satu anggota kelompok dengan anggota yang lain gitu. Kayak misalnya pas kalian tuh lagi kerja kelompok kan, misalnya satu kelompok terdiri dari 5 orang gitu ya. Nah, dalam kerja kelompok ini ada salah satu anggota kelompok yang nggak ikut mengerjakan gitu, dia nggak tahu lah main kemana gitu ya, nggak ikut kerja sama gitu. Nah di sini tuh ada temen yang bilang, si itu nggak usah dimasukin ini ya, namanya ya kan dia kan nggak ikut ngerjain, kita yang capek-capek ngerjain, dia yang ikutan dapat nilai padahal dia nggak ngapa-ngapain, nggak usah dimasukin ya kayak gitu. Terus teman yang satu lagi bilang, jangan, kasihan, nanti dia nggak dapat nilai, nanti dia nggak naik gimana, terus juga nanti kita jadi nggak enak sama dia, juga nanti gimana, pokoknya kasihan, mendingan nggak apa-apa deh dimasukin aja. Kan itu jadi perdebatan gitu ya. Nantinya kan akan muncul keputusan apakah si ini mau ditulis namanya atau enggak gitu kan, nanti ada ini ya, koordinasinya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Amalia Setiati pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.